Selamat malam Bapak, Ibu semua, dan teman-teman yang mencintai bumi. Senang sekali hari ini, malam ini kita bisa bergabung di dalam Zoom penutupan kelas ekoenzim EEI Pemantapan 2022 atau kelas online ekoenzim lanjutan ya. Malam ini sungguh spesial ya, karena kita sudah melewati 2 minggu bersama-sama, 2 minggu yang cukup berat, belajar materinya padat, kemudian belum selesai baca sudah ada lagi materi, belum lagi kita mau nanya, belum tunggu jawaban, begitulah terus cukup berat ya. Kita ingat masa-masa sekolah dulu, tapi masa-masa pendidikan itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena setelah pendidikan ini kita jadi punya kayak dibekelin sesuatu, punya ilmu baru. Nah, malam ini adalah malam penutupan, jadi walaupun kita masih pengen duduk di kelas, masih pengen bercanda sama teman-teman, masih pengen tanya-tanya, tapi ya tetap ada waktu perpisahan ya. Nah, malam ini sangat spesial karena saya sudah memanggil adik saya dari Eco Green Mahitala, yaitu Kak Yudi Darmawan. Ini moderator handal ya, jadi kalau lihat wajah saya bosen, jadi hari ini penutupan khusus Pak Yudi Darmawan yang akan memandu jalannya Zoom. Siap-siap ya untuk ketawa dan menyimak, karena Kak Yudi ini sangat pinter, seperti kita terbuai, seperti nonton orkes gitu. Ketawa, serius, santai, ketawa lagi. Baiklah, Kak Yudi, selamat malam Kak, sudah hadir ya? Malam Kalina. Ya, silakan. Waduh, jadi sebetulnya itu malam ini itu saya bukan moderator kalau kata Kalina ya, tapi saya stand up komedi aja ya. Kalau zaman dulu itu kayak Sri Mulat gitu ya, kayak siapa tuh kalau zaman dulu tuh pelawaknya itu Ateng, Bagio gitu ya. Oke, thank you Kalina. Yang dibilang Kalina itu mungkin saya bilang nggak seperti itulah. Tapi saya itu beberapa kali membantu Bu Vera ya pada saat webinar. Saya banyak belajar dari beliau ya. Katanya kan ilmu padi makin berisi makin merunduk. Nah itu saya pas banget ketemu dengan Bu Vera tuh seperti itu gitu. Saya ini semakin saya sering ikut ya jadi moderator, saya belajar banyak dari beliau ya, dan juga teman-teman beliau nih kayaknya udah ada juga di sini. Coba saya absen dulu ya, saya absen dulu bentar. Tadi abang saya nih udah ada nih, Bang Ranto udah hadir nih kalau saya lihat ya. Betul ya Bang Ranto ya? Selamat malam Bang Ranto. Sebentar, saya nyalakan jadi co-host dulu. Iya, dijadikan co-host Mbak. Saya tadi udah lihat ya, udah lihat di sini. Bang Ranto sudah hadir, terima kasih Bang, selamat bergabung. Terus kemudian Bu Handayani ikut gabung juga malam ini bersama Bang Ranto. Mungkin belum, mungkin ada mungkin acara. Ya, oke. Lalu saya lihat di sini Bang Antoni Ginting, selamat malam Abang, sudah hadir juga ya. Malam Bang. Menjua-jua Bang. Mau lihat sudah hadir Bang, makasih. Kemudian saya tadi lihat juga ada Bro Gideon atau nama bekenya Bro Along ya, selamat malam. Kelompok Tani Batam Organik Sehati, Poktan BOS, selamat bergabung juga Bang. Sudah hadir juga di sini ya. Jadi apa ya, kalau saya bilang tuh asik gitu loh. Saya tuh yang tadinya nggak ngerti apa-apa waktu pandemi, banyak belajar dari Bu Vera dan teman-teman yang lain ini. Ya buat saya ilmu itu kan sebetulnya mahal harganya ya ilmu itu. Tetapi saya lihat ketulusan, kemudian juga rasa ingin membantu banyak orang ya. Dan ilmu tuh nggak setengah-setengah, semuanya dikeluarin kayak gitu. Dan itu kan yang bikin kita betah ya. Ada webinar, ada apapun kita seneng ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, juga tidak lupa kita sambut juga Bu Vera ya, udah hadir bersama-sama dengan kita ya. Kalau Bu Vera ini saya cuma satu kalau ketemu beliau tuh, saya belum pernah ketemu. Ini saya ngomong jujur ya, saya belum pernah ketemu muka lo sama Bu Vera lo. Betulan, sungguh swear.
Saya belum pernah ketemu sama Bu Vera ya, in person gitu tuh saya nggak pernah ketemu. Tapi ketemunya selalu di udara. Kalau zaman dulu kan kalau radio di udara ya lewat ini, tapi kita di lewat Zoom dan lainnya gitu. Tapi saya selalu kalau Bu Vera itu ciri khasnya apa? Senyumnya itu loh. Saya bilang itulah yang priceless ya. Dan beliau mau bantu banyak orang juga kayak gitu. Nah, malam ini mau ngapain sih? Kita ini penutupan ada apa sih? Apa yang mau dilakukan? Nah, Bapak Ibu, saat ini sudah ada 85 orang di sini. Lah, ini Ito Handayani Ginting sudah bergabung. Selamat malam Ito, terima kasih sudah Bentar. gabung. Tunggu saya nyalakan dulu. Ya, boleh dijadikan co-host juga Kak Lina. Atau saya buat semua bisa unmute sendiri ya? Iya, betul, betul. Bisa, saya bantu ya Kak. Saya bantu Kak. Kak Yudi boleh nyalakan ya, jadi yang ya. mau bicara. Bacit ya. Kak Yudi belum ini Kak, belum dinyalakan lagi. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mau menyalakan audio sudah bisa ya. Selama ini sebentar ada beberapa. Bang Gideon sudah jadi co-host juga. Ya. Bang Antoni Ginting sudah jadi co-host, Bang Ranto juga jadi co-host, Bu Handayani sudah bergabung juga di sini. Oke, sudah jadi co-host juga ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita mulai ya. Itu sedikit. Oh ya, saya mungkin menjelaskan mengenai saya dulu. Saya ini adik kelasnya dari Kalina ya. Juga mungkin ada teman-teman yang kenal Kak Eli, sama-sama dulunya di Pecinta Alam. Kemudian saya dan beberapa teman itu mendirikan apa yang namanya Eco Green Mahitala, dan banyak kerjasama yang dilakukan dengan Bu Vera dengan Eco Green Mahitala. Dan malam ini saya sedikit kasih mention dulu ya supaya jangan salah nih. Kelas pemantapan EI 2022 ini diadakan oleh satu Ekoenzim Indonesia bekerja sama dengan kelompok tani Batam Organik Sehati, Poktan BOS, dan juga Eco Green Mahitala ya. Seperti pepatah, semakin banyak yang berkecimpung, semakin banyak yang bergabung, hasilnya pun akan semakin baik. Yang penting tujuannya itu kita mau buat sesuatu yang oke, sesuatu yang menjadi edukasi buat teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman semua punya semangat untuk menyebarkan juga kepada teman-teman, saudara-saudara, mungkin juga di lingkungan sekitar ya. Oke, coba saya tanya dulu nih. Bu Vera, selamat malam, sudah ada di sini Bu Vera ya. Selamat apa kabar? Malam, nah, kemarin ke Jawa Tengah saya mohon maaf nggak bisa menemani di Jawa Tengah. Jadi ya nantilah kalau pas ke Jakarta ya kita atur ya Bu Vera ya. Kalau di Jawa Tengah saya agak sulit gitu loh, karena masih kalau di juga. Jawa Tengah biarpun nggak ketemu kita, tetapi di mana-mana tuh diatur sama anggota-anggota senior di Mahitala. Siap. Ya ada Kak Eli ya dan lain-lain ya. Yang jauh di sini semua ngatur, jadi perjalanan saya itu mulus. Iya. Itu one day lah Bu, pasti saya yang lagi ya. Ya, kenapa Bu? Jelasin. Nanti kira orang saya ini nggak sopan gimana sih. Pertama EEI ini kita cuma sekilas di Facebook aja kita posting gitu loh. Tetapi lama-lama jadi kewalahan. Dan nggak ada siang nggak ada malam kalau mau dilayani ya. Akhirnya sampai Bu Lina dan teman-teman Bu Lina serta Pak Yudi masuklah di member Classic Engine kita. Baru mulai Zoom dan diedit video yang keren-keren dan di sistem dengan yang mulus semua. Itu kalau saya sendiri terus terang angkat tangan bakal tidak ada service yang kayak gitu. Tetapi yang herannya ini Bu Lina nggak pernah bawa nama Mahitala. Kayak Bro Along pun gitu juga. Bu, nggak apa pakai EEI. EEI itu gimana sih, saya bilang. Kalau nggak ada kalian, cuman saya aja, saya sebatang kara di sini nggak ada artinya juga gitu loh. Ya kan, bakal nggak bisa kita sendiri. Makanya saya bilang harus bawa nama Poktan Organik Sehati dan harus bawa nama Mahitala kita. Kalau tidak ada kita rame-rame, ya
saya bukan siapa-siapanya gitu loh. Jadi jangan sampai diam-diam asal bantu, nggak ada siang nggak ada malam gitu loh. Jadi teman-teman ingat ya, kalau tanpa Mahitala dan tanpa kotanya Pak Gideon atau Bro Along, nggak ada EEI seperti ini. Benar, serius. Oke, kita mulai. Ya, Dan oke, Pak Yudi, kita ya ini Bu sebagai Vera. ketuanya pun jadi moderator, jadi dia serba bisa. Makasih Bu. Ya, terus malam ini juga saya lihat ada yang sudah hadir juga dari para mentor ya. Ada Bu Dorita Silitonga ya, ada Bu Kris Maria, ada Pak Arviono, kemudian ada Bu Ninit Al-Fatih, Bu Esti, kemudian Pak Yono juga, ini kayaknya muridnya Bu Vera ya, yang udah cukup lama. Bu Ivon juga, Bu Ivon, ada Bro Dibilang Jamie, murid saya, sama. tapi kayak saya rasa hutang budi dengan mereka. Oh, oke Bu, siap. Kemudian Kalina ya. Nah ini sebetulnya yang nomor 9 ini, Kalina ini, Nyonya Rumah ini luar biasa lah. Ini kalau orang bilang sutradara di belakang layar. Ya, oke. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, malam ini kita santai aja ya, serius tapi santai. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau kita tukar pikiran ya. Dan tukar pikirannya udah ada 100 orang yang hadir loh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Jadi tadi yang Bu Vera bilang, ya kita ini kalau punya tujuan baik, ketemu dengan orang baik, pasti hasilnya pun baik. Jadi Ekoenzim Indonesia nggak usah takut, ada teman-teman yang baik, yang mau saling berbagi ya. Dan kan kita kalau saling berbagi nggak perlu kita, sebetulnya nggak perlu apa, wah ini kita dari EGM atau gimana, nggak, untuk kebaikan kok, kita nggak ada masalah tuh gitu ya. Terima kasih juga Bu Vera tadi sudah mengenai hal itu sudah jelaskannya. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita segera mulai ya. Oh ya, saya sapa dulu Bang Pari Sembiring sudah bergabung ya di sini ya. Selamat malam Bang. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah, gini aja. Saya mau spotlight teman-teman nih yang ada di sini ya. Jadi kita bisa sambil ngobrol kayak kita lagi diskusi di sini. Bentar. Kebetulan bisa cukup banyak nih, siapa lagi Bang Gideon. Saya bisa spotlight 9 orang ini. Enak jadinya. Oke. Kak Yudi, mungkin kalau di HP nggak bisa jejer 9. Iya, okay. Tapi di streamingnya nanti kelihatan kok. Kalau di streamingnya kelihatan. Oke, selamat malam semuanya. Siapa lagi nih yang belum saya spotlight? Sebentar. Oke. Oh, spotlightnya hilang ya, bentar. Sudah saya pin aja, bantu saya. Oh, dipin aja. Ya. Oke, bentar. Tapi di saya hilang jadinya malah. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu nih. Ini kalau ini saya juga belum pernah ketemu Bang Ranto dan Ibu Handayani, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Ya, sehat Pak. Oke. Ini lagi di rumah sama-sama dengan Bang Ranto, atau Bang Ranto lagi masih di ini, mungkin di lapangan atau di mana? Atau sudah masih di kebun ya? Oke. Ya, Pak. Kebetulan sama lagi tekatan. Oh, oke. Oke, boleh Bu. Ya, saya panggilnya Ito ya, Bu Handayani, Ito Handayani. Gimana menurut Ito nih, Ekoenzim Indonesia ada webinar ini gitu, selama ini boleh cerita sedikit nggak? Kita kan pengen tahu ya, yang teman-teman atau Bapak Ibu rasakan itu seperti apa sih kayak gitu. Boleh cerita nggak Bu? Oh, boleh Pak. Silakan. Selamat malam dulu untuk semuanya. Saya perkenalkan diri, saya istrinya Pak Ranto Nangin yang tinggal di Karo. Sebetulnya kalau Ekoenzim ini memang udah agak lama, sekitar 4 tahun 5 tahun kami kenal. Tapi pertamanya saya sendiri nggak percaya kalau dibilang Pak Ranto Nangin tentang Ekoenzim. Tapi pas Ekoenzimnya udah jadi,
dia agak pilek gitu, kurang enak badan. Terus dia rendam kaki. Itulah pertama dulu pengalaman tentang ekoenzim. Terus setelah membuat ekoenzim, tapi pertama saya nggak malu bilangnya, pertama buat ekoenzim gulanya pakai molase. Tapi puji Tuhan cepat diarahkan sama Mak Cina. Sorry. Vera, sorry. Soalnya kalau bahasa sehari-hari manggil Mak Cina. Oke, sorry. Mak Karo. Sorry. Tapi kalau bagi saya, kalau ekoenzim itu sangat luar biasa. Untuk pertanian, untuk kesehatan. Kalau untuk kecantikan, saya memang pas ke Batam pun nggak belajar sama Pak Antoni. Soalnya saya nggak orang yang begitu mau bersolek, Pak. Cuman kalau memang untuk kesehatan sama pertanian, kalau ekoenzim luar biasa. Soalnya kalau untuk pertanian, kalau dibilang sukses, berhasil, saya tidak berani mengucapkan berhasil begitu, tapi hasilnya sudah saya dapat bersama petani binaan Pak Ranto Nangin. Di kesehatan juga sangat luar biasa. Soalnya kalau mulai dari datangnya Bu Vera ke Tanah Karo, saya udah buat ekoenzim khusus untuk kesehatan. Makanya saya arahkan kalau orang yang ingin tahu tentang ekoenzim, saya arahkan menggunakan GMT. Ada yang gatal-gatal, memang saya enggak ada rahasia, terus terang dari apa yang kami tahu dari pengalaman, kalau yang menggunakan ekoenzim, ada yang sembuh kalau ada gatal-gatalnya. Terus untuk detox, begitu banyak orang yang saya kasih yang membuat ekoenzim juga. Dan untuk Romo, kalau kami di Katolik untuk pastor-pastor, terlebih uskup saya detox sendiri. Gitu. Kalau tentang ekoenzim yang saya pelajari dan menurut pengalaman saya, sampai di sini dulu, Pak. Terima kasih. Tambah cantik Mak Karo kita. Ya, terima kasih itu. Jadi memang ekoenzim ini ya saya nggak ngerti ya ceritanya gimana, tapi Dokter Rosuka menemukan ini kan kayaknya berkah buat umat manusia ya. Dan yang hebat itu kan tidak dipasang apa namanya itu kalau kita bilang itu hak paten ya. Kalau Dokter Rosukon pasang hak paten, otomatis kalau orang mau buat, mau pakai dan lain-lainnya dia harus bayar royalti. Ya, ada namanya hak kekayaan intelektual dan lain. Tapi itu enggak, memang disebabkan untuk kebaikan umat manusia. Dan kalau boleh bilang banyak sekali orang yang sudah terbantu ya, yang sudah kehidupannya berubah karena ekoenzim ini, itu bisa jadi satu buku loh, pengalaman. Dan tadi saya bilang luar biasa tadi, kita ini bantu orang ya bantu-bantu aja gitu. Kita nggak memikirkan secara finansialnya bagaimana dan lain-lainnya. Tapi yang saya senang itu semakin banyak orang yang tahu mengenai ekoenzim dan semakin orang banyak mempraktekkan. Jadi ini kan bisa menyebar gitu. Bayangin kalau penduduk Indonesia seluruhnya mengerti mengenai ekoenzim ini, menggunakannya di daerah masing-masing sesuai dengan kekayaan daerah masing-masing ya. Dan kemudian itu juga mengajarkan kepada yang belum tahu kayak gitu. Tadi untuk detox ya, saya juga rendam kaki tiap malam itu enak ya kalau udah direndam itu nggak dicuci lagi, dikeringkan aja tidur, tidurnya nyenyak banget sampai pagi kayak gitu. Itu pengalaman saya ya, luar biasa. Nah, Bang Ranto boleh menanggapi tadi cerita mengenai Bu Handayani, apa yang mau ditanggapi dari Bang Ranto? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Memang dari begitu banyaknya pasien yang datang ke rumah. Kalau malam harus panggil Pak Tabit.
Oh, oke. Siap. Siang Pak Ranto, malam Pak Tabit ya. Oh, Siang Pak Tani, Pak. silakan Bang, dilanjut. memang dari pengalaman kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit, Pak, memang sangat luar biasa kan. Apalagi udah bisa kita mengenali ekoenzim yang bagus dan berkualitas. Itu yang paling utama. Ya. Kalau bisa ini udah berhasil secara fermentasinya udah sangat luar biasa. Jadi kalau untuk manfaatnya itu ekoenzim itu sendiri yang mengajari kita. Asal mau berpikir dikit-dikit, udah diajari kita itu. Contohnya gini, berapa kali ini penderita penyakit jantung. Kita terapi 4 kali berturut-turut. Kalau kita amati dari kakinya itu, kita penderita apa dia, Pak? Baik atau penderita jantung, penderita ginjal, jadi nggak susah. Gitu. Ya, itu semuanya pakai ini ya, direndam kakinya ya, Bang Ranto ya. Atau ada mungkin penggunaan yang lain yang tadi jantung dan ginjal? Dengan ekoenzim murni saja. Kadang-kadang kita kalau udah bengkak kali kakinya, kita masak airnya kan sekalian geprek jahe atau sebiji, kita masak sampai mendidih atau 10 menit, baru campur air dingin, ditanya pasiennya udah pas rasanya rendam kakinya, udah tahan dia, kita tambah lagi ekoenzim, begitu Pak. Sampai dia udah langsung ketahuan penyakitnya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Karena kita ini tujuannya untuk membantu orang lain, tetapi Tuhan itu baik ya. Maksudnya pengetahuan kita ditambah. Jadi pengetahuan kita ditambah, kita jadi tahu nih tadi Bang Ranto cerita ya. Saya bisa tahu tuh ekoenzim mana yang bagus, mana yang enggak, dia jadi tahu. Terus kemudian juga sudah ada pengalaman jam terbang bahwa kalau ada yang sakit jantung, tadi sakit ginjal, di terapi seperti itu, hasilnya seperti apa. Nah, yang begini kan kita tidak pernah membayangkan pada saat kita itu mengenal ekoenzim, bahwa ekoenzim itu begitu luar biasa, begitu. Itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kekuatan kalau kita mau berbagi dengan tulus, kita pun diberikan banyak. Walaupun banyaknya itu bukan mungkin secara materi, tetapi ada hal-hal yang diri kita itu menjadi semakin tahu, semakin mengerti, semakin mendalami. Dan saya yakin, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak akan lama, akan ada penerus-penerus dari Ibu Feratan ya, yang akan menyebarkan, yang akan mengajarkan, yang akan mempraktekkan juga, membuat ekoenzim, pemanfaatnya, dan lain-lainnya. Ilmu itu kayak apa ya, kalau zaman dulu kan begini, kalau guru silat, kalau mengajarkan ilmu pada muridnya, pasti dia simpan ilmu yang terakhir itu nggak boleh ada yang tahu gitu loh. Karena dia pengen supaya murid itu jangan sampai muridnya itu menang lawan dia gitu loh. Nah, tapi guru silat di sini di ekoenzim Indonesia ini dia ajarin semua, dia buka semua gitu loh, supaya muridnya tambah pinter, semakin banyak yang termotivasi juga. Ya. Oke, Bapak Ibu mohon di-mute yang lain sebentar. Selanjutnya saya beralih sedikit nih ke Bang Paris Sembiring. Bang Paris boleh share nggak dengan teman-teman sekalian di kelas ekoenzim lanjutan ini 2022, apa yang mau Bang Paris sharingkan buat teman-teman semua? Saya persilakan Bang. Ya, terima kasih Pak Yudi. Kalau saya Pak, kalau cerita ekoenzim, ini agak beda lah dengan yang lain. Jadi saya sebagai pegiat lingkungan, dengan adanya ekoenzim ini makin lengkap lagi ya. Selama ini saya sosialisasi tentang bank pohon, terus tentang lingkungan, tapi setelah tahu kegunaan ekoenzim ini juga berkah buat alam. Jadi sebagai pegiat lingkungan ya tepat sekali. Tapi yang lebih menyenangkan bagi saya, setelah bertemu dengan Ibu Feratan, wah itu ya seperti apa ya, seperti ketemu dengan ya pencipta ekoenzim itu sendiri.
Jadi saya sosialisasi ekoenzim ini yang tadinya mungkin ya kurang semangat, tapi setelah ketemu dengan Ibu Vera, 6 bulan terakhir ini udah puluhan ribu yang saya latih, Pak. Jadi bukan tanggung-tanggung. Kebetulan saya di sekolah-sekolah Hadiwiyata ada lebih 2.000 sekolah. Saya sudah mengajarkan bagaimana menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Dan terakhir ini kita sampaikan bagaimana membuat satu inovasi di setiap sekolah-sekolah Hadiwiyata, membuat ekoenzim dan PSB. Jadi kalau saya sekarang ini mungkin ada paling sedikit 4 kali setiap minggu itu ada pelatihan. Ini saja tadi baru pulang pelatihan di Kecamatan Biru-Biru. Ini baru sampai di rumah. Terus saya ingat bahwa hari ini ada Zoom. Ya udah langsung siap-siap. Jadi nanti tanggal 23 yang akan datang pun ada dengan Praik Kalpataru kita buat pelatihan ekoenzim dengan beberapa mahasiswa. Itu juga akan kita lakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau dulu saya juga pernah membuat ekoenzim ini salah. Salah dalam pengertian menggunakan bahan molase. Terus kalau saya buat ekoenzim nggak tanggung-tanggung, Pak. Waktu pakai molase aja saya udah bikin ada 30 tong. Dan terakhir saya buang. Karena aromanya sudah tidak bagus, sudah bau aromanya, dan dia juga sudah mulai menghitam, jadi saya buang. Nah, setelah kita menggunakan GMT, itu baru kelihatan hasilnya. Jadi, kalau sekarang, saya sudah yakin betul bahwa dengan menggunakan GMT ini, pasti ekoenzim kita baik. Jadi kita pun kebetulan di sekitar kita ini, kalau bahan-bahan pembuatan ekoenzim kan banyak. Segala macam kulit buah juga ada, Pak. Sayur-sayuran lengkap dan banyak sekali. Makanya kalau kita setiap melakukan pelatihan, mau berapa banyak pun orangnya membuat akan ekoenzim, itu bahannya tersedia. Jadi kita kerjasama juga dengan Ibu Dorita, dia mempersiapkan GMT, ada Ibu Eti Tarigan, itu kita pesan kalau kita butuh GMT, kita pesan supaya kita berbagi gitu. Kebetulan kalau kapsulnya PSB, itu saya yang pasarkan di Medan gitu, Pak. Jadi kita berbagi sama teman-teman yang lain. Nah ini setiap saat juga banyak orang datang ke rumah untuk sharing tentang pembuatan ekoenzim. Jadi dengan adanya ekoenzim ini, ya sebagai pegiat lingkungan udah tambahlah kesibukan yang sangat padat sekali, Pak Yudi. Siap, siap Abang. Ya kira-kira gitu sebagai pegiat lingkungan. Jadi saya juga mengajak teman-teman Praik Kalpataru Nasional, yang saya ajak sudah membuat ekoenzim ada lebih kurang 12 orang yang tingkat nasional, dan mereka cukup semangat untuk memberikan pelatihan juga bagi teman-teman yang lain. Seperti itu kira-kira Pak Yudi. Siap, siap Bang Paris. Terima kasih. Ya. Nah ini contohnya saya bilang tadi, sudah dapat ilmunya, sudah yakin, disebarkan sebanyak-banyaknya ya. Tadi udah puluhan ribu orang yang ikut. Iya. Itu mau ketemu Bang Paris pasti susah nih, tiap hari ada pelatihan, minimal 4 kali pelatihan ya. Dan orang itu kan kalau ikut pelatihan harus ada follow up-nya ya, harus kita dampingi juga supaya langkah-langkahnya benar ya. Nah, memang tadi seperti yang Bu Vera bilang ya. Kalau saya sendiri nggak bisa. Nah, itulah Bapak Ibu teman-teman sekalian, saat ini ada 130 orang di sini. Sebetulnya bukan hanya Bu Handayani, bukan hanya Bang Ranto, bukan hanya Bro Gideon, bukan hanya Bang Paris. Tetapi teman-teman semua itu punya ini loh, jangan salah loh, sudah ikut pelatihan lanjutan itu ada minimal harus ada test case mengajarkan ekoenzim ini kepada banyak orang loh. Ya. Sama tadi Bang Paris cerita, saya juga dulu pakai molase juga, ngalamin juga pakai molase ya. Tapi memang beda banget gitu loh, dengan yang GMT itu hasilnya beda banget kayak gitu. Dan ya kalau kita udah tahu yang terbaik, ya kita jangan ambil yang kurang baik, kita pakai aja menjadi satu standar supaya bisa digunakan untuk pengobatan dan lain-lainnya gitu. Dan apalagi buat lingkungan ya. Ini kita suka atau nggak suka, manusia itu adalah pencemar lingkungan nomor 1 lah.
Ya, seorang manusia, seorang individu setiap hari kan pasti buang sampah ya. Nah, untuk itu kita perlu Perlu ada upaya-upaya dari paling kecil dari rumah tangga. Bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang kita keluarkan, sampah-sampah yang kita hasilkan ini kita bisa olah kayak gitu. Tadi Bang Paris cerita juga ada PSB ya, fotosintetik bakteria, itu lain lagi. Iya. Tapi itu juga bagus buat pertanian dan lain-lainnya. Dan terutama itu kalau kita bisa buat dengan mudah dan murah, itu petani-petani di Indonesia akan sangat terbantu. Thank you Iya. Bang Paris sharingnya. Terima kasih. Nah, Iya, Pak. sekarang masuk ke Bro Gideon nih. Bro Gideon, atau kayaknya nama panggungnya Bro Along. Boleh cerita nggak nih pengalamannya bagaimana gitu loh mengenai ekoenzim ini gitu? Apa yang sudah dilakukan, kemudian juga apa-apa saja yang menarik, apa-apa aja yang juga luar biasa menurut Bro Along. Silakan. Saya potong dulu ya, Kak Yudi. Ya. Ini Bro Along ini kan ketua Poktan Bos. Ya. Poktan Bos itu kelompok tani Batam Organik Sehati. Saya nanyanya beda kalau ke Bro Along. Mungkin kalau ekoenzim dia udah dari murid pertama Bu Vera gitu ya. Ya. Nah, Bro Along nih sukses sebagai bukan petani lah, berkebun gitu. Berkebunnya tuh ada nama kebunnya itu SK Farm. Nah, mungkin penerapan ekoenzim dan lain-lain untuk SK Farm. Silakan Bro Along. Baik, selamat malam Pak Judi, Bu Lina, terima kasih waktunya. Untuk ekoenzim yang tetap kita juga berangkat dari hal yang sama, kita pelajarin dari yang sudah gitu, kita penerapannya ke yang sampai sekarang tetap masih saya lakukan adalah untuk penggunaan di dalam rumah sendiri, mau sampo, sabun apa tetap kita pakai itu. Selanjutnya saya lebih tertarik ekoenzim itu penerapannya ke dalam untuk pertanian. Kita buat pupuk, kita jadi punya suatu semangat ingin menghasilkan sayur-sayuran yang organik itu, bebas pestisida, pupuk sintesis kimia itu. Jadi 2 tahun belakangan ini saya fokus terjun untuk berkebun sayur-sayur organik gitu. Ya dasarnya dari ekoenzim, cuman dengan semangat kita ingin buktikan bahwa ekoenzim itu bisa, bertani organik itu mudah, murah, tidak serumit yang orang-orang pikirkan gitu, apa pupuknya harus gimana sampai campurannya apa nggak perlu sebenarnya. Cukup ekoenzim untuk starter, kita fermentasi dan kita bisa buat pestisida nabatinya itu pun dari ekoenzim. Jadi semua turunan ekoenzim bisa dipakai untuk di perkebunan kita itu. Itu Pak Judi. Ya. Pantas ya kalau lihat Facebooknya Bro Along tuh Kak Yudi, tanamannya, sayurnya itu segar-segar banget itu tuh kepengen deh langsung ke sana untuk metik gitu. Wah, itu luar biasa, komposnya, POC-nya itu luar biasa sekali itu Bro Along SK Farm ya. Ya tetap kita juga ada kendalanya Bu Lina, tapi seiring waktu kan kita banyak bertanya juga, kita punya kendala misalnya kenapa tumbuhnya tidak seragam, kenapa akarnya sering habis gitu. Jadi kita sharing-sharing, tanya Bu Vera bantu kita tanya ke Guru Maha, jadi kita dapat solusinya gitu. Ya kalau ada satu masalah pasti ada solusinya. Jadi kita dapat belajar lagi gitu. Tujuannya nanti ya setelah kita sudah kuasain, kita akan turunkan ke petani-petani yang sekitaran kita lah. Itulah kenapa kita bentuk kelompok tani ini. Awalnya kan cuman kita pribadi aja sama teman-teman itu yang hobi bertanam organik gitu kan. Jadi kita
nekat lah, nekat. Boleh dibilang nekat kita bentuk kelompok tani ini. Biar kalau kita sudah ada patok target agak jauh, jadi kita ada usahanya itu untuk majunya gitu, Bu Lina. Tidak Terima kasih. gampang, Thank Bu, you, kalau thank you, Bro bertani di Along. Batam. Bertani di Batam itu ibarat bukan kita cocok tanam di tanah ya, di batu. Saya sebenarnya salut loh sama Bro Jimmy, Bro Along. Aduh, kok bisa ya sepanas itu dan sampai menghasilkan sayur untuk cukup di anggota kita, member kita itu utamakan pun yang bermasalah, ada keluhan gitu, kita jual ke dia. Dan harganya tidak terlalu mahal. Nah, itu yang kadang mereka siap-siap sudah capeknya setengah mati, belum tentu untung lagi, nombok lagi. Jadi kami ini cuma mikir, wah kita sembuh dari situ dan makin sehat dari situ, ya kita pengen mengajak orang lebih banyak ya. Ya. Dan yang pasti kalau tanahnya diperlakukan dengan semuanya yang organik itu tanahnya nggak akan kehilangan unsur haranya karena kan alam itu udah punya satu keseimbangan bagaimana caranya dia memulihkan dirinya dengan kembali ke asal ya. Kalau kita pakai pestisida dan lain-lain pupuk buatan tanah itu kan menjadi rusak sebetulnya. Makin lama kalau dipaksa makin rusak kayak gitu. Nah, hal-hal yang organik, yang alami ini yang membuat tanah itu sebetulnya ya namanya kan gini, tanah itu memberikan sebagian dari dirinya untuk tanaman ya, untuk tumbuh ya. Nah dia juga harus dikasih nutrisi juga yang memang dari alam kayak gitu. Nah ini kan semuanya yang dari alam. Kalau kita lihat di hutan ya, nggak ada yang menyemai, nggak ada yang menanam, tiba-tiba bisa tumbuh pohon-pohon begitu luar biasa. Alam itu sudah punya istilahnya kebijaksanaannya sendiri gitu. Nah Bro Along tadi cerita, ya belajar, setiap hari belajar, kalau ada salah bertanya dan lain-lainnya, semoga bisa menjadi lebih baik ya, hari demi hari. Thank you Bro Along. Nah saya lihat di chat sudah ada yang bertanya, kita masuk ke pertanyaan dulu ya, tadi udah dari teman-teman yang menjadi praktisi, sharing pengalaman, tapi ada yang langsung bertanya nih, ini pertanyaannya cukup dalam juga ini ya, dari Pak Joko. Mohon maaf, dari pertemuan yang bisa saya simpulkan, khususnya untuk pertanian, waktu kita buat POC, pupuk organik padat, dan PESNAP, kunci kesuksesan adalah EE dengan kualitas yang baik, dan PSB sebagai starter. Terkait BO yang kita pakai akan semakin kuat dan menambah kualitas. Mohon koreksi jika salah. Nah, silakan siapa yang mau menanggapi dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pertanyaan dari Pak Joko, apakah Bang Ranto, apakah Bang Paris, apakah Bro Along, atau mungkin Bu Vera, silakan. Oh saya mundur. Pak Joko mungkin bisa dinyalakan kameranya Pak, supaya bisa tahu siapa yang bertanya. Karena boleh dari Pak Joko. Awal nih Pak Joko paling rajin nih bertanya. Paling penuh perhatian. Silakan Pak Joko, boleh dinyalakan jadi kita tahu nih. Nah kan enak kalau selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Joko, ya siapa yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Joko, dipersilakan langsung. Ayo Bang Ranto. Bang Ranto, silakan Bang Ranto. Ya Pak, ya oke. Gini Pak, kalau ekoenzimnya berkualitas, yang seperti yang saya bilang tadi, yang penting ini dulu, bisa kita mengenali ekoenzim yang berkualitas. Dari gambar-gambar yang di-share Bu Vera di Zoom kita semalam itu kan udah kita bisa belajar tentang ekoenzim gimana kualitas bagus atau enggak dari permukaan jamur-jamurnya itu. Intinya kalau ekoenzim yang kita buat ini jadi starter buat POC atau kompos sangat bagus sekali Pak. Tapi kalau PSB kita buat jadi starter itu nggak bisa mengurai dia. Nah, kan yang ada dibilang Bapak tadi PSB bisa jadi decomposer begitu kan. Jadi PSB ini dia siap aplikasi Pak. Jadi nggak usah kita fungsikan jadi starter buat POC, PESNAP, atau kompos itu nggak bagus. Kecuali kompos cair.
Berarti untuk starternya cuma pakai anu ya, EE yang bagus gitu aja Pak ya? Iya Pak. Jadi simple amat kalau kita dari ekoenzim ini pembuatan pupuk Pak. Contohnya kalau ada urin Terima kambing kasih. kita, kalau nggak ada ampas POC kita, bisa juga kita buat ampas ekoenzim jadi starternya. Tapi kalau ada ampas POC kita, dia kalau ampas POC ini kan dia bakteri dan penuh dengan nutrisi begitu Pak. Jadi kalau ampas POC kita buat jadi starter, dia kayak bakteri dan kayak nutrisi. Nah, jadi kita lebih untung lagi kalau kita menggunakan ampas POC begitu. Soalnya dilihat dari yang Bang Ranto kemarin share itu untuk BO-nya kan macam daerah kan beda-beda Pak. Jadi kadang-kadang kita kesusahan kalau misalnya harus tiru di resepnya Bang Ranto gitu loh. Kayak misalnya Ya, mungkin di jadi sambil belajar seperti aku dulu, seperti aku belajar sama Bu Pera Pak. Bisa dilihat dari Facebookku. Ya. Di scroll dia kan itu kan banyak nanti itu. Karena aku yang posting di Facebook, kalau nggak tanaman pupuk itu cuman. Kalau aku jalan-jalan nggak pernah itu aku posting. Yang penting tanaman pupuk itu aja selalu Pak. Siap, Boleh saya Bang Ranto. nambahin ya, boleh saya nambahin Kak Yudi. Ya. Pak Joko, saya rasa itu tiap daerah tuh kan punya sesuatu bahan untuk substitusi. Itu Pak Joko putar otak sedikit, percobaan lagi, jangan putus asa. Pasti itu apa bahan di daerah Pak Joko itu juga pasti akan baik buat tanaman yang ada di daerah Pak Joko gitu. Itu gitu. jangan putus asa, dicoba aja terus. Dan sekarang saya tanya Pak Joko ya, saya sebagai ketua kelas nih, jadi di EEI pemantapan ini saya jadi ketua kelasnya, ketua murid. Pak Joko ikut kelas ini tuh dari siapa? Tahunya terus apa kesan Pak Joko untuk kelas ini dan gimana? Apa Bapak dapat ilmu atau terlalu sulit atau gimana? Atau narasumbernya nggak mau jawab? Itu gimana Pak? Silahkan diceritakan, boleh sedikit. Ya. Terima kasih Bu Lina. Ini kebetulan waktu yang kemarin Bu Vera ke Jombang, saya juga sempat ketemu dan ngobrol-ngobrol. Nah, juga saya tahu dari untuk ikut ini dari Pak Argo. Dulu dia yang membimbing saya untuk belajar untuk petani organik, walaupun nggak full organik, minimal jadi tanaman kita sehat lah. Jadi nggak terlalu banyak mengandung kimia. Ininya gitu aja. Soalnya kalau barang yang banyak mengandung kimia kita makan, bagaimana tubuh kita gitu aja. Jadi kita cuma belajar untuk mengurangi sedikit demi sedikit untuk penggunaan kimia gitu aja Bu. Dan yang inti yang saya suka di EE itu minimal kita nggak didikte. Takutnya kalau misalnya banyak produk-produk yang organik yang lain yang sudah dijual dari toko-toko yang lain itu kan kita beli. Ya, kalau kita beli, takutnya kalau misalnya barang itu bagus dan sudah laku banyak, pasti barang itu akan dinaikkan. Jadi kita kayak dikontrol. Kalau di EE, kita kan bisa bikin sendiri gitu. Petani mandiri ya Pak ya, Pak Joko ya, petani mandiri. Nah. Jadi menurut Bapak kelas EEI ini gimana nih Pak? Apa rugi nggak masuk ke sini? Saya sangat berterima kasih sudah bisa bergabung di EEI ini. Mudah-mudahan kalau misalnya ada kelas-kelas lagi saya bisa ikut. Ya, tapi nanti ketua kelasnya ganti Pak. Saya 2 minggu nih, jungkir balik nih sama Mbak Kris, ngerangkum materi dan lain-lain. Terima kasih Pak Yudi. Iya, Bang Ranto ada pertanyaan tambahan nih, langsung ke Bang Ranto. Terapi EE untuk yang sakit jantung dan ginjal dari Bang Ranto, itu bagaimana prosesnya? Tadi suaranya kurang jelas. Ini pertanyaan dari Ibu Gina Dendi. Silakan Bang Ranto, boleh dijelaskan mungkin dengan lebih ini? Ya, bisa Pak. Ekoenzim kalau untuk kesehatan namanya, berarti bahan-bahannya udah pasti yang bersifat rempah atau herbal dia. Gitu. Itulah, kan itu sering juga dibilang Bu Vera. Kalau kita ingin jadi kesehatan, ambillah yang sebagai rempah atau herbal
difermentasi jadi ekoenzim. Jadi bukan asal kulit buah, kulit apa saja bisa jadi bahan terapi untuk pengobatan, nggak akan bisa, nggak akan mujarab itu, Pak. Kalau kami di sini kan untuk apa? Untuk penyakit-penyakit entah terjatuh lembam-lembam badannya kan, itu kan ada model-model jeruk yang sifatnya jadi herbal di Karo ini. Itulah kami fermentasi jadi ekoenzim terapi, Pak. Terapi untuk kesehatan, untuk luka dan lain-lain lah. Pokoknya untuk kesehatan semua itulah kami gunakan. Jadi 4 kali terapi saja udah langsung kelihatan hasilnya ke pasien gitu. Ya. Bu Gina, ada mau dilanjut pertanyaannya? Silakan Bu Vera. Kemarin saya jelas sedikit, tambahan sedikit. Kemarin waktu saya ke Karo ya Pak Yudi, karena di Karo dan di puncak 2000 itu sangat dingin, kira-kira sih 18 derajat Celcius ya. Nah, saya sampai di sana karena Batam terik matahari, sampai di sana malam tidur, saya pun kram, kaki kram. Wah, berarti keluhan orang yang di sini, kita harus beda ekoenzim yang di Batam dengan yang di Karo. Jadi itulah saya bilang dengan Bang Ranto, Bang, kalau di sini untuk ekoenzim terapi lebih banyakkan rempah-rempah. Contohnya andaliman yang agak reject, atau jahe, daun jahe, akar jahe, semuanya dimasukin. Tetapi kalau di Batam sudah panas seharian, malam kita rendam kaki pakai yang banyak rempah-rempah, malah nggak bisa tidur. Nah, jadi kita bikin ekoenzim yang sebagus seperti apa itu harus dari tangan kita dan di lingkungan kita itu apa adanya gitu loh. Ya, di Karo kita mau minum air kelapa, ya lucu gitu loh. Tapi kalau di Batam ya tiap hari harus minum air kelapa karena panasnya minta ampun, apalagi gila-gilaan makan seafood. Jadi begitulah, cocokin lingkungan kita, bikinlah yang terbagus. Dan di situ memang saya bilang sama Pak cenderung kayak kenikir di tepi jalan, kenikir Cina di tepi jalan ya, rempah-rempah itu semua kan masukin. Di Jawa contohnya di mana tuh? Di Batu, Malang. Nah, contohnya di Batu, Timbukung, banyak sekali di sana bikin ekoenzim dengan molase cair. Di sana tidak busuk. Kenapa nya dengan molase cair tidak busuk dan di Batam kebanyakan busuk? Di sini panas. Waktu panas dia akan mengurai semua yang benar, yang tidak, yang kimia semua dia mengurai. Tetapi kalau dingin, contohnya di Jepang ya, Jepang bikin enzim tanpa gula dia nggak apa-apa, karena sejuk. Nggak usah tambah gula aja, apa yang rempah-rempah yang dia sudah bagus banget gitu loh. Jadi setiap tempat waktu fermentasi, cara fermentasi itu harus kita ketemu resep dan keunggulan masing-masing. Kalau Pak Ranto, memang saya udah bisa tutup mata sih, hebat dia. Kita belum ngomong dia udah tahu. Dan apa yang kita ngomong dia pasti jalankan. Bu Vera, Pak Ranto itu punya indera keenam, Bu. Jadi betul. Karena seseorangnya kita melihat kalau hatinya tulus, dia bisa terbuka dan dia bisa nampak. Pak Faris pun begitu sih. Melihat dengan mata hati, dengan hati. Betul, beda jauh. Pak Faris ya, dia waktu ketemu saya, dia langsung dia udah bilang, Bu, saya boleh kan kalau ngajar ekoenzim saya pakai seragamnya, rumpinya, dan saya bawa nama AEI. Waduh, bayar nggak ya? Kalau bayar saya nggak mampu loh. Orang luar biasa, orang semantap gitu, udah tingkat nasional, mau ya pakai logo saya. Boleh kan Bu? Ya boleh. Itulah kata Pak Yudi ya. Padi makin padat, dia akhir makin menutup. Dan nggak sombong orangnya. Itulah luar biasanya. Ya, dan makasih Bu. Lebih maju karena ada mereka, ada kita ya. Oke, terus. Iya. Ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, ini
sisi lain ya yang teman-teman harus tahu, ekoenzim itu kita lihat berdasarkan daerah kita berdomisili. Kekayaan daerah tersebut apa sih yang menarik di situ? Itu yang bisa menjadi bahan untuk pembuatan ekoenzim ya. Ya mungkin di Karo itu ya kurang lebih kayak puncak lah ya mungkin ya, sejuk-sejuk dingin begitu ya. Jadi tanamannya pun yang kita pakai ya kita sesuaikan juga gitu supaya fungsinya menjadi maksimal. Nah, tadi ini ada yang bertanya Ibu Nurlina ya, untuk ekoenzim pengobatan apakah BO-nya sama untuk pakaian biasa dan pH-nya mau berapa? Nah, tadi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, khususnya Bu Nurlina sudah dijawab ya. Kalau untuk tadi contohnya di Tanah Karo kan dibuat yang ada herbalnya gitu loh. Ya, karena untuk kepentingan di sana sesuaikan dengan daerahnya. Beda lagi kalau di Batam ya. Jadi itu yang untuk pembuatan tadi. Lalu ada yang bertanya pula di chat, saya lihat, sebentar saya bacakan ini. Oh, ada banyak juga nih. Oke. Ibu Nur Wanita Arsyad, izin bertanya, apakah EE yang ada campuran BO lerak dan Hanilokus bisa dipakai terapi redam kaki, disiram atau disemprot untuk tanaman atau hanya bisa dipakai untuk bersih-bersih saja? Itu pertanyaan dari Bu Nurwanita. Yang kedua, pengen membuat POC buah tetapi tanaman di kebun masih anak-anak. Apakah buat POC buah nanti menunggu tanaman menjelang dewasa? Siapa yang mau menanggapi? Apakah Bro Gideon, Bang Paris, Bu Vera, atau Bang Ranto kembali? Dipersilahkan. Itu pertanyaan dari Bu Nurwanita Arsyad. Apakah Bu Nurwanita ada di sini? Ada. Ya, Tadi silakan. keluar masuk. Iya ada. Silakan, Bu Vera. Bu Vera, silakan Bu. BO-nya itu tadi nanya tentang BO-nya BO. Hanilokus dan itu adalah sabun. Sabun untuk rendam kaki. Jadi beda ya, sabun untuk mandi aja. Mungkin yang bertanya belum pernah membuat dan mencoba. Biarpun setengah gelas masukkan air hangat itu semuanya busa, gimana sih? Oke. Pertanyaan berikut mungkin Pak Gideon bisa itu. Ya, Bang Gideon, ini mengenai POC buah ya. Silakan. POC buah kayaknya Bang Ranto lagi, Bu. Bang Ranto lagi ya. Silakan Bang Ranto. Oke, bisa. Intinya kalau kita menanam, contohnya cabai, itu kan berbuah dia. Intinya sebelum tanam itu POC buah itu udah harus kita standby-kan. Ini kepada Ibu yang bertanya tadi ya. Jadi semua itu harus kita standby-kan dulu, baru kita nanam. Itu umur 1 bulan dia udah wajib kita aplikasikan, walaupun dosis 50% dosis daripada ukuran yang biasa kita buat. Biar nutrisi-nutrisi udah bisa kita suplai ke tanaman tersebut gitu. Jadi kalau POC untuk perangsang tumbuhnya kita bisa dari urin kambing yang fermentasi itu. Itu kan yang kita pelajari juga di kelas ini kan. Ada urin kambing, POC urin kambing, POC untuk uah, dan PESNAP. Kalau ini aja yang 3 ini jadi kita buat, udah bisa mengurangi biaya operasional kita 50% daripada biasanya. Kalau yang 3 jenis ini aja kita standby-kan sebelum tanam. Begitu dia Pak Yudi. Ya, Bu Nurwanita Arsyad, apa mau bertanya ulang, bertanya kembali? Apakah sudah cukup jelas? Terus kemudian ada tambah ya, apakah akar tufa bisa diganti dengan Tuba. gadung? Akar Tuba ya? Air susu dibalas air tuba. Tuba. Oke, konon katanya gadung itu mengandung racun. Silakan Bu Nurwanita Arsyad, apa ada yang mau ditambahkan pertanyaannya atau bagaimana? Dinyalakan dulu audionya. Iya, untuk sementara pertanyaan saya itu 3 itu tadi. Dengan yang terakhir itu apakah gadung itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menggantikan akar tuba? Karena ini saya sendiri juga kalau di sekitar kebun itu agak susah untuk menemukan si tubanya ini. Oh, oke Bu.
Sebenarnya kalau kita buat pestisida nabati ini Kalau simpel gadung juga. banyak sih, gadung banyak. Ya, simpel juga nya sebenarnya. Apa yang bisa kita kumpulkan bahan BO-nya di lingkungan kita itu bisa semua, Bu. Seperti daun sirsa, daun cengkeh, daun serai, tapi nggak ikut batangnya, Bu, ya, cuma daunnya saja. Apa yang kita anggap di situ daun-daunan nggak dimakan hama, itu kita kumpuli dan fermentasi untuk jadi pesnat. Boleh, Bu. Jadi nggak mesti akar tuba, nanti nggak ada akar tuba di situ, gara-gara nggak ada akar tuba makanya kita nggak buat pesnat, itu nggak bagus juga sebenarnya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang nggak mau hama ke situ, itu boleh semua kita olah jadi pesnat. Tapi kalau yang terbaiknya harus kita menggunakan akar tuba, bukan begitu saja, Bu. Apalagi kalau untuk tanaman sayuran kan penting sekali itu akar tuba sebenarnya. Ya, yang penting keanekaragaman hayati yang ada di daerah kita itu yang kita pakai. Kalau nggak ada tuba kita cari itu ya susah juga. Nggak usah diganti ke gadung, Bu. Tadi sudah dibilang oleh Bang Ranto. Apa yang ada? Ada tanaman serai bisa dipakai, cengkeh silakan dipakai juga. Yang penting tadi ya, yang memang hama tuh nggak suka gitu loh. Nah itu bisa jadi pesnap ya. Semoga jelas ya, Bu Nurwanita Arsyad. Thank you pertanyaannya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Oke. Terima kasih jawabannya, Ibu Vera. Sama-sama, Bu. Pak Ranto. Pak Judi, nambahin sedikit Pak Judi. Boleh, Ya, silakan, Pak silakan. Silakan Pak Antoni. Ya, kemarin beberapa waktu kita diskusi tentang POC dan pesnap ya, kan kita sudah sampaikan juga, intinya sebetulnya pesnap itu hanya pendukung, jadi bukan utama ya. Jadi kalau tanah kita itu sudah subur dengan POC, PSB, enzim urin, kompos yang baik, itu bisa dikatakan hama itu ya tinggal sekian persen. Jadi makanya kita yang bertani organik saat ini, ya kalau saya sih hampir nggak menggunakan pesnap lagi, nggak menggunakan racun, karena ya istilahnya kalaupun kita gunakan bagi teman-teman yang menggunakan pupuk kimia pestisida, itu bisa dikatakan sangat lebih bagus dengan teknis kita yang organik. Jadi makanya harus kita kenali dulu lahan kita, tanaman kita, baru kita gunakan. Jadi seperti Bang Ranto bilang tadi, memang konsepnya kita kan harus mengambil di lingkungan kita. Jadi gunakan saja mungkin itu dulu Ibu yang bertanya tadi, gunakan aja yang ada di lingkungan, ya hama apa yang dia akan timbul, ya gunakanlah. Nanti dari situ kan kita bisa, oh harus tambah ini, tambah itu. Mungkin itu aja tambahnya Pak Yudi. Siap, Bang Antoni. Pak Yudi, saya selalu ingat nih Pak Antoni di diskusi di grup selalu bilang seperti orang aja, kalau orangnya sehat nggak butuh obat gitu. Jadi sehatin dulu badan kamu, sehatin dulu tanah kamu. Kalau tanahnya sehat, hama juga nggak mau. Terima kasih, Bang. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tadi kita sudah dapat kunci-kuncinya ya. Pertama, mengenali keanekaragaman hayati yang ada di daerah kita. Pohon-pohon apa sih yang ada? Itu yang kita pakai. Nggak usah cari yang nggak ada, repot nantinya ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Tadi terus gunakan tadi GMT yang bagus supaya kita bisa pakai untuk berbagai macam kegunaan. Yang ketiga tadi satu lagi apa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita sudah setia pada hal-hal yang alami, natural, tanah ya, lingkungan yang kita gunakan untuk mungkin bertanam dan lain-lainnya, sebetulnya udah oke gitu loh. Udah katakanlah kalau manusia itu udah sehat ya. Mungkin yang tadinya kayak kakek-kakek udah tua banget gitu ya. Nah, tanahnya itu rejuve gitu. Jadi udah kayak orang muda lagi gitu loh. Udah bersih dari bahan kimia kan dalam tanah lama-lama bisa terurai juga ya. Nah, udah bersih, terus kemudian juga kita pakai semua yang alami, sehingga mereka punya resistensi sendiri terhadap hama dan lain-lainnya.
Ya, jadi juga hasil pertaniannya pun oke gitu loh. Hasil pertaniannya pun bagus. Kenapa? Ya semuanya nggak pakai pestisida kok kayak gitu. Nah, kalau yang masih tengah-tengah dan mungkin setengah-setengah pakai pestisida, masih pakai ini juga, ya pelan-pelan kita beranjak sedikit demi sedikit sampai betul-betul kita bisa buat apa-apa yang kita tanam itu tanpa pestisida buatan. Alam itu sudah sangat bijak, punya kekayaan sendiri, punya aturan main sendiri gitu loh. Selalu kalau katakanlah ada hama, pasti ada predatornya sebetulnya. Nah, yang jadi masalah kan manusia sebetulnya ya. Kayak dulu ada cerita di mana itu burung pipit ya, tiba-tiba ditangkepin segala macam. Alhasil apa? Belalang, serangga-serangga jadi naik jumlahnya. Nah, alam itu udah punya mekanisme seperti itu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita biarkan alam mengatur dirinya sendiri itu luar biasa. Kita yang belajar dari alam ya, bukan alam belajar dari kita. Sama seperti dulu waktu di pecinta alam, kita dibilang, kalau kamu berjalan ke alam, melakukan perjalanan, bukan kamu menaklukkan alam, tapi kita berjalan selaras dengan alam. Thank you, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya belajar banyak malam ini. Nah, saya lihat ada tamu istimewa juga malam ini, sebentar ya, kita sedikit ini. Intermezzo sedikit ini. Kita panggil ya. Ya, silakan. Pak, sebentar. Ya, ada Pak Chong Ahi, boleh menyalakan video. Apa kabar? Salam kenal. Mana Pak Sudah ada. Pak De, Ya. mana? Buka Pak Ini De. panggilan bekenya Pak De nih. Kenal nih. Kayaknya kenal ya, Bu. Mana ya? Cari nih mana. Pak Yudi kalau lihat Pak De pasti iri, mukanya kinclong banget. Oh gitu ya, mana nih? Boleh di spotlight Mbak Lina, Kalina? Ini lagi cari nih, mana ya? Ya, selamat malam. Bintang iklannya Bu Vera ya. Mana. Oh, ini dia. Kenal tetangga. Wah, selamat malam Pak De. Oh, malam Bu. Wah, kemarin waktu Bu Vera ke Jawa ditinggal lama dong ya? Iya, Pak De tinggal lama ya? Iya. Baru sampai Surabaya udah kangen. Hari hujan dia. Oke, saya Yudi, Pak De ya, saya panggilnya Pak De aja ya, biar kalau anak muda sekarang bilangnya biar ikrip, katanya ikrip itu akrab ya. Iya, Saya mau tanya dikit, boleh nggak? Saya mau tanya dikit, kan Bu Vera ini sibuk sekali ya, banyak sekali orang-orang yang mau belajar dari Bu Vera ya, dari seluruh Indonesia, kemana-mana, traveling dan lain-lainnya. Dari Pak De sendiri nih, apa sih yang dirasakan, apa sih yang dialami ya, bersinggungan dengan ekoenzim tuh menurut Pak De bagaimana sih? Boleh cerita nggak kepada kita? Boleh share nggak kepada kita? Kan tadi saya bilang ya, ekoenzim itu bisa merubah satu pribadi, tapi bisa merubah satu keluarga juga ya. Nah, kita pengen tahu pengalaman Pak De nih mengenai ekoenzim, apa yang dirasakan, apa yang dialami, terus kemudian menurut Pak De ekoenzim itu bagaimana sih? Saya persilahkan. Ya, oke Pak Yudi. Ya, kalau menurut saya ekoenzim sih bagus sekali gitu. Jadi kalau saya lah ya pribadi gitu. Kalau ada waktu tidak sibuk gitu, ada lapang, ya suka mulung gitu, mulung kulit-kulit buah yang bagus, yang segar gitu. Jadi sampai di kebun ya dibikinlah ekoenzim gitu dengan GMP. Ya. Nah, awalnya itu waktu Bu Vera pertama kali membuat ekoenzim, apakah Pak De langsung percaya nggak sama Bu Vera mengenai ekoenzim ini? Atau tadinya masa ngapain sih bikin kayak begitu-begitu gitu loh. Cuman kalau Bu Vera kan saya tahu orangnya itu kalau ada tujuan, ada target sesuatu, pasti Bu Vera itu jalannya nggak pakai nengok-nengok kiri kanan. Yang penting saya mau ke sini, saya ke sini gitu loh.
Gimana Pak De? Awal-awal Betul. bagaimana? Betul Pak. Kalau awalnya bukan tidak percaya. Saya bukan tidak percaya. Oh, bikin apaan ini ya? Oh, pakai gula. Oh, pakai kulit buah yang dari pasar itu, dari tempat orang jual buah-buahan, kulitnya kok diambil semua, diminta semua. Jadi sampai udah bikin ekoenzim, kok bikin apa ini? Kegunaannya apa? Nggak bisa dimakan, nggak bisa nggak bisa diminum. Iya, jadi ujung-ujungnya ya belajar sama Bu Vera, kok bagus sekali ekoenzimnya, bisa untuk ini kesehatan, bisa untuk itu kebersihan, cuci-cuci, juga untuk terapi. Ya sayanya makin hari itu kok ekoenzim bagus sekali gitu rasanya. Baunya pun bagus gitu, kalau BO-nya bagus, ya bagus sekali gitu kalau pribadi saya. Jadi Pak De sudah membuktikan ya, Pak De lihat ya. Iya. Jadi Iya. Pak De nanti kelas yang akan datang jadi narasumber dong ya Pak De ya. Narasumbernya Bu Vera itu yang Bu Lina. Pak De, nanya dikit dong, apakah ada ini nggak pengalaman yang mungkin ya saya nggak tahu ya, apakah Pak De dulu mungkin ada sedikit masalah kesehatan, terus kemudian pakai ekoenzim untuk detox gitu. Ada ini nggak, ada pengalaman yang dialami nggak? Oh jadi lebih baik nih, jadi lebih enak apa dan lainnya, boleh nggak sih yang langsung Pak De alami? Ada gitu Pak Edi, ada. Jadi pengalaman saya kalau pertama saya menggunakan ekoenzim, kayaknya ini nggak ada apa-apa kok. Jadi pertama saya pakai itu saya tidak campurkan dengan air, tidak ini. Jadi saya pergunakan ini 100% gitu. Jadi tahu-taunya ada tangan saya kemarin waktu pertama itu ada kayaknya nggak enak gitu, sedikit gitu kan. Jadi saya coba, jadi tidak dicampur lagi sama air. Jadi saya langsung saya basahkan di handuk, saya balut tangan saya di situ saya. Tahu-taunya sore saya balut pas ketiduran sampai pagi. Tahu-taunya 1 hari lagi, merah, kulitnya bonyok semua. Jadi Pak De, kita ini adalah antara satu korban ekoenzim. Tahu-taunya ekoenzim ini kuat kali. Kok bisa masak kulitnya loh. Baru ini ekoenzim ini bagus sekali kok. Kok bisa tangan kulit saya kok bisa jadi gini kan? Jadi belajar dari pengalaman ya. Jadi itu Pak De, saya kan di tangan ininya, sikunya kita ini itu asam uratnya kambuh. Jadi ambillah air ekoenzim yang ada Mama Deli itu, dibungkus sama anduk. Bungkus dibawa tidur. Besok dibilang kok panas. Saya cuekin, nggak tahu lah panas apa. Taunya kan biasa sejuk gitu loh. Sekali kira-kira mungkin sore ya Pak De ya. Iya. Sampai ke malam lah paginya itu. Kulitnya semua kelupas dan cairan asam uratnya itu entah apa melepuh, netes sekitar 1 minggu ada ya Pak De ya. Ada itu, lebih mungkin kemarin itu. Sampai dibilang, apa nih ekoenzim sampai begini tangan saya? Kok bisa aku bilang ya, ini bikin pelang orang jatuh terus. Nah kenapa? Kok bisa? Dibilang saya ambilnya yang murni, saking enak saya bawa balut, saya tidur sampai besok pagi. ya, jadi pemakaian ekoenzim juga harus hati-hati ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Katanya kalau ada sesuatu bahan kimia ya memang kita harus tahu cara pemakaiannya, dosisnya, jangan sampai ini. Tapi ya belajar dari pengalaman sekali lagi ya. Bisa jadi bonyok kulitnya, iya, karena sifatnya kan asam ya mungkin ya. Tapi asam urat sudah sembuh ya?
Pak Ade ya? Berkurang jauh. Sudah berkurang ya? Ya berkurang gitu. Kalau sembuh yang kayaknya enggak gitu, berkurang jauh berkurang gitu, Pak. Iya. Jadi kalau saya ke Batam nggak bisa saya ajak makan kerang gitu ya, nggak boleh ya. Kerang hijau itu nggak boleh itu ya, yang asik-asik semua Boleh. jeroan ya. Boleh Pak Yudi yang makan. Boleh, cuma Pak ikut yang makan mungut. aja, Pak. Nanti saya janji sih, saya pernah janji sama Bu Vera ya, beberapa pertemuan sebelumnya, saya bilang, Bu, kalau saya ke Batam, saya pasti mampir tempat Ibu. Saya ngambil cuti dulu dari kantor deh, saya bilang gitu. Dan saya juga pengen ke tempatnya Bro Gideon nih ya, SK Farm ya. Saya pengen ke sana juga, mau belajar kayaknya. Ya, Saya pasti ke sana. karpet merah. Kayak Pak Oh, Heru. jangan, nggak usah karpet merah, Bu. Kita ada pecinta alam, nggak perlu karpet merah, Bu. Kalau ini, yang penting di sana bisa belajar langsung ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, menarik ya. Gini, yang menarik di ekoenzim begini. Kita ini kan, saya pribadi nggak kenal Pak Ade, nggak kenal Bu Vera ya. Tapi dengan ekoenzim ini kita punya banyak teman dan sahabat loh, yang mau bantu kita dengan tulus. Itu yang di tempat lain kita nggak bisa dapat hal ini. Kita melewati semua batas ya, dan kita nemuin sesuatu ketulusan ya. Jadi dalam ketulusan, dalam kegembiraan untuk berbagi, pasti akan ada buah-buah yang baik. Ya. Pasti akan ada buah-buah yang bisa menolong banyak orang. Mungkin tadi ya, Bang Ranto cerita, rumahnya jadi tempat pengobatan. Ada orang-orang yang berterima kasih. Mereka nggak bisa kasih apa-apa, tapi mereka berdoa untuk Bang Ranto. Untuk Bang Antoni Ginting juga ya. Tadi di chat saya lihat dia kasih jawaban juga. Semua di sini memberikan dengan sukacita apa adanya, semuanya nggak ditutup-tutupi gitu loh. Nah itu kekuatan kita Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena apa? Sesuatu yang kita berikan dengan tulus itu sebetulnya ya, kalau kita kasih satu kali, Tuhan tuh balikin ke kita 1000 kali loh. Percaya atau enggak ya, apapun orang agamanya ya, kita percaya ya, kalau seseorang memberikan sesuatu dengan tulus, dia kasih katakanlah 1 kali, Tuhan itu akan kembalikan 1000 kali buat kita. Dan kalau Tuhan sudah punya kehendak, sudah punya mau, nggak ada seorang pun yang bisa melawan itu. Kalau dia bilang, Bu Lina akan jadi begini, pasti itu kehendak Tuhan yang terjadi gitu. Nah, kita punya teman-teman, sahabat baru banyak banget. Tadi saya bilang saya janji akan ke Batam. Sebelum sampai ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita foto dulu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Harus ada dokumentasi dong. Ini Nyonya Rumah akan bantu untuk foto. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian boleh tolong dinyalakan kameranya supaya saya bisa tahu. Saya kan nggak tahu nih, bikin webinar gini satu waktu mungkin ya satu waktu saya lagi jalan ketemu Bu Alti. Kan saya minggu depan mau ke Pontianak tuh. Siapa tahu di jalan saya ketemu. Kalau saya tuh udah tahu mukanya Bu Alti, kan saya bisa tahu, Bu Alti apa kabar, saya Yudi loh gitu. Atau juga mungkin ada Bu Nunung ya. Bu Nunung, kalau kita ketemu di jalan jadi kenal saya dong. Nah, kan kita enak punya teman-teman dan sahabat baru ya. Silakan Kak Lina, boleh dipandu. Atau mungkin satu waktu saya pergi ketemu Bu Kris Maria, kan saya bisa tanya juga. Atau ada Kak Heti, ya. Atau mungkin juga ini Bang Lembaga Ginting, ketemu di jalan. Ekoenzim mempertemukan kita. Silakan, Bu Lina. Silakan dinyalakan ininya ya, kamera, supaya kita makin banyak nih. Keluarganya besar sekali kita. Keluarga besar seperti Kak Yudi tadi bilang ya, saya ulang ya, ini ada 5 halaman. Halaman pertama. Ya. Jangan lupa senyum. Ya, kasih senyum terbaik. Ya, Kak Sandra Marpaung yang sedang nyetir mobil juga, hati-hati di jalan Kak Sandra. Salam ya dari Jakarta. Hati-hati di jalan, tetap stay safe ya. Ini tadi saya lihat ada nih, yang Kak Yudi, ya. Mukanya semua kita sini semua bergembira ya. Itu ada Kak Esti Maria dari Tangerang nih. Nanti kita ketemuan ya Kak. Kalau saya main-main ke Tangerang, siapa tahu kita ketemu di jalan ya. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Atau Pak Joko, Mas Joko, nanti kalau saya ke daerah ke Jawa ketemu juga. Kita kan punya banyak teman baru nih. Luar biasa memang. Sebentar, satu hari. Oh, ada Kak Rudi Budiman juga. Welcome Ya, Kak, selamat malam. Selamat bergabung ya. Kak Yudi, boleh nggak selain ini ya, selain jawab pertanyaan, mungkin ada
kesan dan pesan dari Dari salah mentor? seorang. Dari Jangan mentor dari atau mentor, admin? dari Oh jangan, dari peserta ya. Nah, peserta. Ya, ya gimana Bapak Ibu, gitu. teman-teman sekalian, silakan yang mau mengungkapkan mungkin kesan pesan, silakan boleh acungkan tangan dulu, nanti kita ini persilahkan. Silakan dari peserta. Jangan malu-malu. Siapa Saya- aja boleh ya. boleh ini boleh Jangan apa, malu-malu. mentor juga boleh karena Ya, boleh ini siapa kelas aja. Bang perdana Daryanto, Bang Daryanto betul mau bicara? Ya, Silakan Ya. Bang. ya ini dari Nganjuk Jawa Timur. Oh ya, Terima Sugeng kasih Wengi, Sugeng Wengi, Mas Daryanto, berkah dalam. Sugeng Dalu, selamat malam buat semuanya teman-teman EKM Gym. Nah, ini saya petani murni dari Nganjuk. Petani belajar ke organik dan kemarin saya dimasukkan di grup EKM Gym. Ini saya baru mempelajari membuat tapi belum bisa untuk menggunakan, belum punya panduan. Ini dari kulit jeruk sama buah naga dan jambu merah. Ini kegunaannya saya belum tahu. Mohon dari Pak Yudi atau mungkin dari Bu Rina kegunaannya untuk apa. Mas Daryanto ada di grup ya, Mas? Ya, ada di grup. Nah, ada Ya. Nanti di grup yang itu ada panduannya. Nanti boleh teman-teman admin bisa di-share ulang ya untuk panduan pemakaian ya. ya. Semangat Pak- ya. Pak Semangat ya Mas Daryanto boleh ya. Itu Makasih di kali. Nganjuk ya, di Nganjuk bisa japri ke ini juga Pak, ke Cak Ya. Argo. Cak Argo, Bu Ninit itu boleh dibimbing mungkin ya. Itu banyak Ya. Oh, ya, siap. petani Jawa Timur. sana. Jadi Siap. Bapak Ibu teman-teman sekalian ya diperbolehkan ya, sangat diperbolehkan kalau teman-teman yang satu daerah domisili tidak terlalu jauh mau ketemu muka, katakanlah itu apa namanya? Zaman dulu tuh apa namanya ya? Kopi darat. Kalau istilah zaman dulu kopi darat gitu ya. Monggo dipersilakan menambah tali silaturahmi, menambah teman, menambah sahabat, silahkan. Kalau yang teman-teman di Batam ya silahkan juga. Ya tadi di Nganjuk monggo dengan Cak Argo ya, dengan Bu Ninit ya silahkan itu. Supaya Ini- kan gini, kadang-kadang ada yang hal yang bisa dijelaskan di grup, ada yang harus lihat prakteknya ya, sehingga monggo silahkan. Atau ada yang harus japri karena kalau di grup terlalu rame, jadi Boleh, bisa- silakan bisa, japri juga. Ya, gitu. kita bisa ketemu di darat dari teman-teman di Nganjuk atau di Jawa Timur, siap kita kopi darat. Tak kenal maka tak sayang, kita Ya. saling bertukar pikiran. Ya, kalau belum kenal harus kenalan, Mas Daryanto. Itu tambahannya itu. Tak kenal maka tak sayang. Ya, Kalau ya. kalau belum kenal harus kenalan ya. Jangan lupa. Oke. Yang lainnya silakan. Yang mau menanggapi. Ya, gimana Mas Daryanto? Silakan. Ini kan saya lagi proses selama 2 tahun ini kembali ke alam, kembali ke organik, peninggalan dari bapak dulu kan petani organik, orang kuno. Ibu sekarang kan juga usia 92, itu tanpa menggunakan kimia. Saya sendiri juga belum pernah menggunakan kimia, obat-obatan saya belum pernah. Ini baru persiapan kemarin membuat pestisida nabati dari daun mindi, daun surikolondo, surikolopatek, temu ireng, temu lawak, dan isi mauni. Itu apakah semuanya bisa untuk di pertanian? Nah, langsung tadi kepada teman-teman narasumber. Ya, apakah dia mau menanggapi? Silakan. Bang Ranto lagi deh, mungkin Bang Ranto tuh hafal. Silakan, Bang Ranto. Semua resep yang dibilang Bapak itu tadi sangat bagus sekali untuk jadi pestisida. Jadi kalau kita petani organik ini umumnya itu jarang kena hama, Pak. Tapi kita buat sebagai persediaan saja atau persiapan begitu saja. Ini aku kan tanam cabai udah panen, ini mau menjelang. Suaranya hilang, Bang. Silakan, Bang. Dilanjut. Loh, ini saya Ya. Silakan, Bang.
Intinya kalau kita petani organik ini, umumnya kalau serangan hama itu sangat minim kali. Iya. Kalau kita petani organik ini, dan pengguna produk kimia itu sangat beda juga di dalam pertumbuhan daun. Contohnya cabai, kalau cabai itu, kalau kita menggunakan produk kimia, cuma daunnya aja rimbun, buahnya nggak terlalu. Tapi kalau kita menggunakan organik, daunnya sedikit begitu. Bisa lebih banyak jumlah buahnya daripada daunnya kalau ini khusus tanaman cabai. Ya. Oke, makasih Bang Ranto. Dari Bro Gideon atau Pak Antoni Ginting ada yang mau menambahkan mungkin tips-tips untuk Pak Daryanto dari Nganjuk yang baru mulai bertanam organik kembali, itu peninggalan dari orang tuanya dan mau diteruskan, legasinya mau diteruskan, warisannya mau diteruskan. Silakan. Ya, kalau yang dari Pak Daryanto tadi itu kan mengenai bahan untuk pesnap ya. Sebetulnya kalau kita lihat di literatur yang resmi dari pertanian juga itu sangat banyak sekali sebetulnya bahan-bahan yang bisa dijadikan pesnap. Makanya kita bilang tadi ya lihatlah sekeliling kita. Sekeliling kita apa saja yang bisa memang bisa dibuat untuk bahan-bahan pesnap. Sebetulnya yang basic itu sederhananya itu kalau pesnap untuk apa namanya seperti serai, ya daun sirsak itu, cabai, kemudian bawang, itu tadi mindi. Nah, kalau daun mindi itu tidak semua di daerah juga ada kan. Jadi makanya kita harus berkreasi. Kita lihatlah bahan apa saja yang sekeliling kita dan gunakanlah. Jadi berkreasi kan tidak salahnya, tapi ya tetap kita mungkin ya kalau kami di Karo kebetulan yang Bang Ranto buat itu ya itu memang tersedia di sini dan itu memang sangat ampuh. Nah, jadi kan kembali kita ke ini. Jadi kalau saya bilang sebetulnya literatur untuk bahan-bahan pesnap itu sangat sangat banyak sekali. Tergantung mana yang kira-kira yang kita peroleh dengan mudah di sekitar kita. Mungkin gitu, Bang Imi. Mungkin Pak Daryanto bisa menciptakan satu pestisida nabati made in Daryanto, temuan kreasi Pak Daryanto, dan itu nanti Pak Daryanto akan viral. Ini saya mau saya tunjukkan. Saya membuat POC dari limbah bawang merah. Kurang lebih ada 600 liter. Nih. Ini POC dari bawang merah Poka BM yang kemarin sebagai edukasi untuk petani kembali ke organik mengingat keterbatasan pupuk subsidi. Ya, untuk edukasi kepada kelompok tani alhamdulillah bisa diterima. Dengan sistem manual kita deplok dulu. Ya. Terima kasih Pak Daryanto. Ya. Ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita baru belajar, tapi kalau kita mau mengajar kepada orang lain boleh nggak? Boleh aja Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ilmu itu kan ilmu ini kan gratis ya, kita sebarkan ke banyak orang juga silakan, dan dicoba ya. Tadi pakai bawang merah tadi ya, di daerahnya Pak Daryanto bawang merah kan suplainya cukup banyak, silakan itu bisa digunakan dan nanti bisa dicoba kegunaannya untuk apa, kekuatannya seperti apa, dosis pakainya. Nah itu bisa jadi satu merek sendiri tuh pestisida yang nabati ya dari Pak Daryanto ya. Tetap semangat Pak Daryanto, teruskan lagi ya, semakin banyak bertemu dengan orang ya. Lelang beras sehat, lelang beras sehat, tapi untuk prosesnya lama untuk pelelangan beras sehat. Oh, oke. Mungkin bisa kita tanya Kak Yudi, Bang Ranto dulu gagal sukses itu berapa lama, Bang? Saya mempelajari kembali ke organik 5 tahun. Nah, 5 tahun saya menemukan POC bawang merah itu sebagai solusi berkurangnya pupuk subsidi, dan ini penelitian untuk
menciptakan jagung tongkol 2 dengan vocab BM. Oke. Iya, dan jangan lupa satu lagi Pak Daryanto dicatat ya. Formula-formnya dicatat, Bapak Daryanto buat apa, bikin apa, komposisi dan lainnya, Pak Daryanto harus punya catatannya. Karena kan satu waktu nanti itu pasti akan terpakai. Kita bisa tahu nih, oh buat ini begini gitu ya. Jangan lupa dicatat ya Pak Daryanto ya. Nanti next time boleh sharing juga ya buat kita teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di Ini Zoom sudah ya. saya bukukan, sudah saya Siap. bukukan. Mantap. Disimpan itu. Kalau zaman dulu itu katanya kalau ada perguruan silat itu, nah itu buku silatnya itu ya. Jangan lupa itu, jangan sampai hilang itu, mahal harganya itu. Siap kita Ya. berbagi. Ya. Makasih Pak Daryanto. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Master organik kita di Jawa. Ya, boleh. Betul Bu, jadi masalah organik ya di Jawa ya. Di Nganjuk, Jawa Timur. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada lagi yang mau menyampaikan atau kesan, pesan, silakan. Kan tadi saya bilang, ini webinar malam ini sifatnya sersan ya, serius tapi santai ya. Silakan. Mungkin saya mau minta Bu Kris menyampaikan sedikit, Bu Kris Oh, Maria, boleh. yang Siap, Bu. capek-capek, nggak ada siang, nggak ada malam, koleksi-koleksi. Ya, Bu Kris Maria dipersilahkan. Ini salah satu yang luar biasa ya Bu Kris ini ya. Ya, Bu Boleh Kris cerita yang sedikit, cantik. silakan Bu Kris. Terima kasih. Malam semua teman-teman. Sebetulnya saya itu senang sekali dipertemukan dengan Bu Vera kemarin dan sangat bersemangat untuk membantu Bu Vera juga supaya acara-acara Bu Vera terselenggara dengan baik. Kebetulan saya ini juga orang yang merasa agak kesulitan, mungkin nggak hanya saya ya, mungkin saya teman-teman juga akan merasa kesulitan, maaf ya Bu Vera, dengan bahasa Bu Vera yang sangat simpel karena Bu Vera baru belajar bahasa Indonesia, kemudian bahasanya sangat simpel. Kita semua merasa kesulitan juga. Aduh, ini gimana ya enaknya supaya kita semua bisa mengambil manfaat dari pelajaran Bu Vera gitu. Jadi saya putar otak gimana caranya. Awal-awal saya hanya membuat ringkasan-ringkasan yang dari grup-grup WAG ya di situ. Kemudian saya share siapa yang mau. Oke. Oh senang, mereka senang, tanggapannya senang. Bu Vera juga senang, Bu Lina pun bahagia gitu melihat itu. Kemudian ini ada kelas lanjutan ini, saya pikir harus diinikan juga gitu, di filing juga. Kemudian saya melihat, aduh kalau saya membuat file ini seperti yang PDF, saya rasa kurang lengkap kalau saya harus membuat PDF, karena PDF itu hanya tertulis saja ya. Sedangkan Bu Vera itu senang verbal, senang bicara kalau memberi penjelasan itu lebih enak dengan verbal. Kalau menulis itu memang sedikit mengambil energi ya. Jadi Bu Vera itu selalu bercerita. Jadi ini nggak boleh dipotong, nggak boleh tulis makin parah nanti. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diedit, karena kalau diedit dan dipotong akan bisa mengurangi makna dan saya bisa salah kalau saya harus mengedit itu. Jadi saya ngambil cara bagaimana supaya semua bisa masuk, suara masuk, tulisan masuk, video masuk. Akhirnya saya mengambil memakai aplikasi Padlet supaya semua bisa masuk. Tapi ternyata Padlet juga banyak yang mengalami kesulitan karena itu saya nggak bisa nge-save, Aduh, iya ya, gimana ya supaya bisa nge-save semua. Sebetulnya saya sudah itu bisa sih sebetulnya di-save pakai PDF gitu. Tapi kendalanya kalau PDF dibuka pakai HP, itu video-video bisa dibuka lagi gitu loh, tetapi harus download.
Suara juga, suara kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau video bisa dibuka tapi download. Tapi kalau di laptop itu bisa langsung tayang seperti itu. Hanya tampilannya tidak terlalu rapi. Menurut saya tidak terlalu rapi, tapi Bu Vera senang banget katanya rapi dan mantul. Enggak, Bu Vera belum. Ya, saya senang banget melihatnya. Pertama ya, saya buka kelas itu karena Bu Esti. Bu Esti ini nggak habis-habis dia nawarin. Bu, buka kelas lah. Gimana buka kelas? Saya nggak bisa bahasa Indonesia loh. Dulu saya, ya biar aja, pokoknya buka kelas. Maluan, saya bilang nggak mungkin lah. Saya ke Jakarta aja bingung gimana bahasa Indonesia saya. Ini bukan karena sombong. Memang saya semenjak kecil itu sakit melulu. Jadi karena Batam tuh dekat di Singapura dan berobat di Singapura bertahun-tahun tinggal di rumah sakit itu karena tanpa bayar. Kata dokter, saya ini mujizat, kok bisa mati hidup kembali gitu loh. Jadi ini jadi kelinci percobaan aja. 2 tahun di rumah sakit di ICU aja hampir 6 bulan. Sampai sudah sembuh, saya bisu, nggak bisa ngomong. Ya bisu. Ya apa betul kan bisu ya. Setelah berapa tahun kemudian mujizat, saya bisa ngomong, bisa panggil papa, bisa panggil mama. Nah, sampai di tenggorokan saya bekas luka ini adalah daging bapak saya, karena saya makan lewat pipa itu berbulan-bulan. Umur sekitar 13-an, saya baru nampak papan tulis di dalam kelas. Jadi waktu saya sekolah itu pun nggak teratur. Sekolah baru berapa tahun saya udah pingsan terus. Pingsan sampai udah berapa tahun kemudian baru tahu bahwa saya itu pembawaan jantung saya itu klipnya nggak sempurna. Jadi saya nggak ada kesempatan untuk sekolah. Kok lucu ya, orang yang pernah bisu kok bisa nyanyi loh. Jadi tour guide bisa nyanyi di bus. Sudah itu orang buta huruf, saya bilang saya itu S4, kelas 4. S4 itu kok bisa ya jadi narasumber. Makanya saya setiap hari itu merasakan berterima kasih. Siapa yang jadi murid saya itu kok bisa nerima saya orang seperti ini gitu loh. Jadi saya merasakan saya adalah utang budi dengan peserta saya. Dan kok mereka betah sama saya gitu. Apa ya gitu ya. Jadi saya anggap teman-teman ini keluarga besar dan saling menghargai, dan orang yang kayak saya begini pun mereka bisa menerima itu betul-betul. Dan banyak sekali kekurangan saya ya, sampai disusun materi saya itu parah kali loh. Termasuk bahasa saya, tulisan saya, sudah itu sering lupa jam kelas lagi. Pokoknya banyak sih kekurangannya. Bisa dikatakan tuh nggak layak jadi narasumber gitu. Tetapi saya pikir satu-satunya saya yang ngerti apanya namanya ekoenzim. Tetapi divonis dokter itu saya anytime saya akan mati. Gitu. Nggak ada waktu, yang penting saya cepat-cepat saya sebarin. Saya nggak mau tahu. Kalian ngerti ya urusan, ngerti nggak ngerti ya udah agak-agak aja gitu loh. Jadi muncullah Bu Regina yang susunnya PDF, muncullah Bu Kris yang lebih lengkap lagi, muncullah Bu Lina, Pak Yudi, Bu Esti, semuanya tim kita nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan orang yang banyak kekurangan sampai bahu-membahu jadilah begini dan acara begini bisa di Zoom. Sebenarnya saya Zoom saya cuma duduk manis, yaitu anak saya yang style. Sebentar, wih, nah gitu loh. Jadi terima kasih loh Bu Kris. Sama-sama. Benar, saya senang banget. Saya ya sering saya share materi atau saya asal ngomong aja, nanti saya lupa apa yang saya ngomong. Tapi Bu Lina bisa dalam hitung detik, dia bisa bongkar gudang dia itu. Nah ini yang kata Bu Vera begini, ini yang itu. Saya heran, kok Bu Lina gimana sih, saya sendiri aja lupa di mana simpannya, kok dia bisa ingat semua loh. Ini memang super Wonder Woman, luar biasa banget. Datang lagi, ya wah memang kok bisa gitu ya. Kalau saya sih
nggak ketemu lagi entah di mana gitu loh. Harus ulang-ulang lagi. Bu Lina sistem filingnya bagus, jadi kan tinggal comot-comot. Saya sampai betul-betul salut, dari mana orang ini bisa mau turun tangan untuk bantu orang yang kayak saya begini loh. Pak Yudi lagi, aduh. Jadi saya setiap hari itu ya, dari orang yang tidak sehat, yang komplikasi, sampai udah rasa berutang budi, sampai mencari semangat, dan sekarang kayaknya sering jadi lupa capek gitu. Karena semenjak pulang dari Karo, mungkin oksigen sana full, pulang dari Jawa, makanannya sehat-sehat, kayaknya tambah sehat. Jadi kata Pak Yudi benar, kita mengajarkan sesuatu yang kita dapat itu akan berlipat ganda ya. Ya kan Bu Kris? Betul Bu. Saya kemarin bilang dengan Bu Lina ketika Bu Vera ke Jawa gitu, saya bilang sama Bu Lina bahwa saya melihat bahwa ternyata orang baik itu yang membalas banyak sekali, dan itu saya menyaksikan sendiri, dan itu terjadi sama Bu Vera. Semua ya banyak yang membantu. Kata Pak De, nanti kamu di sana nggak ada siapa-siapa yang mau. Ternyata banyak sekali yang nyambut Bu Vera. Pak De salah, Pak De salah. Oke, begitu Pak Yudi, Bu Lina. Bu Kris, makasih banyak ya. Bu Vera, itulah saya bilang tadi, kalau kita tulus apa adanya, kalau kita setia sama hal-hal kecil ya, Tuhan tuh pasti akan tambahkan kita untuk hal-hal yang besar. Itu percaya aja, pasti terjadi gitu loh. Gak usah takut. Iya betul Pak. Nah, saya mau tanya, ada satu lagi nih yang saya mau tanya nih, kesan dan mungkin ada pesan. Apakah bisa dibantu Pak Teguh Laksono? Pak Teguh, boleh tolong dinyalakan Pak ininya kamera Pak dan mic-nya. Coba bersuara dulu Pak biar saya bisa spotlight. Apakah dalam posisi bisa ini? Oke, kelihatan. Ini Pak Teguh. Malam Pak Teguh. Pak Teguh Laksono. Mana Ayo ya? Pak Teguh. Pak Teguh nih banyak tanya, tapi sekarang giliran suruh muncul malah ngumpet. Nggak bisa untuk ini. Nggak bisa. Nggak Ya. ada ya. Mungkin dari Bu Mary, saya ingin tanya tuh ikut kelas ini gimana? Silakan. Ya. Oh ini Pak Teguh, bukan Pak Teguh TW ya? Oh nggak ada. Atau siapa yang oh ini Pak Teguh mau? Pak Teguh bisa nyalakan mic-nya? Oke. Pak Teguh Laksono ada, tapi mungkin dia nggak lagi monitor Kak Yudi. Iya. Ya, nggak lagi monitor. Oke, kita lanjut saja, Kalina. Ya, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selalu ya, setiap webinar saya selalu bilang begini, ada pertemuan, pasti ada perpisahan ya. Tetapi bukan berarti setelah berpisah kita tidak ada tali silaturahmi lain ya. Nantikan ya pelatihan-pelatihan selanjutnya, nantikan kelas-kelas selanjutnya, atau mungkin nanti kita ada tadi saya bilang kopi darat ya. Nah, sebelum sampai ke sana, sebelum kita tutup malam ini, karena ini kayaknya ada teman-teman yang mungkin udah pukul 10, udah pukul 11 malam ya di daerah timur ya. Itu kita juga harus mengerti juga, memahami juga, kasihan juga kalau terlalu malam. Kak Lina akan sampaikan sesuatu. Silahkan Kak Lina. Ya, saya akan sharing sedikit dulu mengenai kemampuan itu ya. Seperti Bu Vera tadi nggak bisa apa-apa. Tapi kalau niat kita baik itu dan sedikit putar otak, kalau istilahnya Bang Ranto, putar otak dikit gitu. Nah, jadi saya
Bu Vera di Zoom. Awalnya tuh karena Bu Vera Zoom-nya itu sangat boleh dibilang simple. Nah, saya bilang, Bu, saya bantu Bu, karena kebetulan saya punya fasilitas Zoom itu cukup besar, premium. Tapi saya nggak mau ngomong depan mic gitu, depan kamera itu saya paling nggak bisa. Daripada suruh tampil, saya mendingan suruh push up atau lari berapa kali keliling lapangan, mendingan begitu. Tapi karena niat saya baik, itu mungkin ingin membantu, ya akhirnya walaupun terbata-bata, ya saya seperti inilah gitu. Nah, teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung kelas ya. Selama 2 minggu ini, kita sudah banyak sekali belajar, berinteraksi, belajar materi, kita belajar ilmu yang baru juga. Dari feedback form itu banyak yang baru tahu kalau ekoenzim itu bisa untuk bikin pesnap atau untuk kecantikan, banyak sekali hal baru. Nah, sekarang setelah kelas hampir selesai, semua itu terpulang lagi kepada diri kita, Mas. Apa kita hanya duduk manis atau ada action? Tentu kita semua nih narasumber dan tim admin dan teman-teman kita sekelas berharap bahwa kita itu agar tetap setia untuk terus menjadi pemulung, walaupun prestasinya jadi pemulung, tapi ternyata sangat luhur ya hasilnya dan membuat ekoenzim. Nah, kita harus ingat bahwa tujuan utama pembuatan ekoenzim ini adalah untuk Dr. Rosukon dulu itu untuk menyelamatkan bumi ya. Kita kalau lihat banyak sekali beribu-ribu manfaat dari ekoenzim itu hanyalah merupakan bonus buat kita. Alam kita memberi sedikit, ternyata alam memberikan lebih banyak. Manfaat yang sebenarnya adalah untuk kelestarian bumi kita. Untuk siapa? Ya untuk anak cucu kita. Karena itu penting buat kita semua ya, baik kita pribadi maupun sebagai penduduk bumi, untuk tetap rajin dan untuk setia merawat bumi ini. Dan mari kita lakukan dengan harus. Saya sebagai ketua kelas atau koordinator dari kelas ini dan mewakili Ekoenzim Indonesia, Poktan Bos, dan Ekogreen Mahitala, saya mengaturkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas peran sertanya dalam kelas ini. Karena kalau kelasnya sepi juga nggak lucu dong ya. Dan juga kepada narasumber dan kepada admin yang sudah mengorbankan waktu siang malam tanpa bayaran. Ayo kita gandeng tangan, bahu-membahu berbuat sesuatu untuk bumi ini. Dan dari hati yang terdalam saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam hijau lestari. Terima kasih Kak Yudi. Ya, terima kasih Kalina ya. Tadi kalau Kalina sudah bicara tadi ya, sebetulnya Kalina boleh jadi narasumber ya. Next time ini ya. Saya suruh push up aja deh, kalau narasumber mending push up tadi aja. Katanya bagus ya, pembawaannya juga oke. Kita akan jadikan narasumber di webinar berikutnya atau minimal jadi moderator ya. Jadi kalau dibilang tadi wah saya nggak bisa, ini tadi aja bisa kok, bohong itu namanya. Ini Nelly, saya Nelly tuh Kak Yudi. Ya, Nelly itu biasanya luar biasa itu ya. Ya. Oke. Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman sekalian, saya sebagai moderator untuk bincang-bincang malam ini, ngobrol santai, EEI Pemantapan 2022 mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber, para tim admin juga ya, yang sudah berjibaku, nyonya rumah juga, ketua kelas juga, dan yang terpenting partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Kalau cuman kita yang sibuk, ribut-ribut, pesertanya diem-diem aja, ya nggak asik juga ya. Jadi harus ada tumbuh sama tutup gitu ya. Jadi harus ada mix and match kayak gitu loh. Nah, satu hal, malam ini saya juga belajar banyak. Setiap kali ada perjumpaan, setiap kali ada webinar, setiap kali ada kelas, saya pasti belajar sesuatu. Dan semakin saya tahu, semakin saya sadar bahwa saya semakin
menyadari bahwa saya semakin tidak tahu apa-apa. Masih banyak orang yang lebih tahu dari saya, masih banyak orang yang lebih mengerti, masih banyak orang yang lebih ahli. Jadi pesan dari saya, mari setiap kali kalau ada pembelajaran, ada kelas, mari kita kosongkan gelas kita, agar kita bisa dapat pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan yang gratis, yang dipersembahkan oleh pribadi-pribadi dengan hati yang tulus untuk kita semua. Selamat malam, salam hormat, dan salam hijau lestari. Terima kasih dan selamat malam. Salam Eko Enzim.